Ya, jadi banyak kasus dakwah di Gunung Kidul begitu. Masjidnya dibantu dari lembaga dakwah kota, nggak ada baliknya telepon, Pak ini nggak ada yang khotbah. Ya dari Jogja harus ngirim khotbah ke Gunung Kidul, nggak pernah mandiri, gitu kan. Islam harus membangun kemandirian. Prinsipnya perubahan yang kita lakukan. Itu nanti sama dengan pola-pola misionaris, Bapak dibantu, gitu kan. Ya. Kita ini anak-anak dakwahnya di ruang Kristen, apa maunya membuat orang bergantung, tapi tidak membangun potensi dari dalam. Maka untuk melibatkan ini kita ajak masyarakat, mari kita biayai ibadah kita sendiri-sendiri. Maka waktu itu tahun 2000-an itu infak Jumat di Masjid Jogokarian itu hanya 180.000 per bulan, per Jumat. Jadi setahun itu, tahun pertama saja dari ketua takmir itu infak yang terhimpun dari Jumat itu hanya 8.640.000. Padahal pengeluaran tiap tahun itu kalau saya hitung 43.200.000. Sehingga pengurus ini harus mencari dana tambahan yang cukup besar kan, dari pengeluaran 43.200.000, uang masuknya dari Jumatan cuma 8.640.000, nah rata-rata 180.000. Maka kemudian kita buka ke masyarakat pengeluaran masjid ini setahun, bayar listrik, untuk biaya kebersihan, air, pemeliharaan masjid, alat-alat, sistem lampu, kemudian untuk honor khotib, honor penceramah, minuman, pengajian, snack, kita bagi 12 bulan, 43 juta dibagi 12, dibagi 4 Jumat. Jadi per Jumat atau per pekannya itu biayanya 900.000. Yang datang Jumatan kami hitung itu kalau penuh 600 orang. Berarti Jumatan itu yang datang 600 orang, ya pengeluarannya 900.000. Berarti setiap orang itu perlu biaya 1.500 rupiah. Maka kemudian kami adakan gerakan jamaah mandiri. Itu kita secara transparan, pengelolaan keuangan kita sampaikan, kita lampiri poster himbauan, kita buat spanduk. Jika Anda infak 1.500 rupiah, Anda adalah jamaah mandiri. Dan jika infak Anda lebih dari itu, per pekan Anda telah membantu jamaah yang lain. Dan jika infak Anda kurang dari itu, berarti ibadah Anda di masjid ini masih disubsidi orang lain. Meskipun demikian, kami dengan senang hati melayani Anda beribadah di masjid dan bersama-sama kami memakmurkan masjid. Jumat berikutnya kota infaknya menjadi 600.000, menjadi berikutnya naik, terus sekarang ya sekitar 2,5 juta. Ya. Itu jamaahnya mandiri, jadi sudah membiayai ibadahnya sendiri. Artinya honor khotib dibayar sendiri-sendiri oleh jamaah itu kan. Ya, airnya dibayar sendiri, listriknya dibayar sendiri, dan murah sekali. Satu minggu cuma 1.500. Parkir aja nggak dapat apa-apa itu. 1.000. Ini di masjid duduk, ada kipas angin, ada lampu, kamar mandi itu 1.500 seminggu. Murah sekali. Dan itu sudah mandiri, masjid tidak usah cari duit, karena setiap jamaah sudah, dan cenderung mereka nambah, sehingga mestinya cukup infak Jumat itu 900.000 itu sudah pas. Tapi kita sekarang sudah 2,5. Nah saya lihat kadang-kadang orang Jumatan itu ketika ada kota infak di depannya mengeluarkan dompet nggak jadi, karena dompetnya itu 100 ribuan semua. Karena ada orang yang di dompetnya itu ada 110.000, karena sama-sama merah keliru. Yang dimasukkan 100.000, selesai Jumatan dia mendatangi terus, astagfirullah Pak Ustaz. Saya tadi infaknya keliru, yang saya mau masukkan 10.000, 100.000, padahal itu sudah mau saya gunakan untuk beli susu. Oh ya, silakan. Nah setelah itu kita berpikir, sekarang kita layani jamaah yang mau masuk Jumatan, nah seru waktu itu.
bapak-bapak ya, saudara yang mau infak, yang belum bawa uang untuk infak silahkan ditukar, kita sediakan. Ya, kan? Tidak ada alasan tidak memasukkan kan gitu. Ya nggak kira-kira kan. Coba kalau dompetnya 100.000 semua, mau nggak masukkan gimana? Tapi masukkan lalu banyak kan gitu. Jadi memang harus ada pelayanan. Contohnya sederhana. Ya, coba daripada kita nol, kita nukar itu bisa dapat 50, 20 kan gitu. Kemudian kita tingkatkan lagi dalam khotbah kita sampaikan ayat 19 surah Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Belum Anda sampai kepada kebahagiaan yang sempurna sebelum kalian memberikan atau menginfakkan apa yang kalian sukai. Ini sebaiknya kita infak yang kita suka, duit yang bagus. Jangan sampai duit sudah lecet, sudah robek, dimasukkan ke infak bukan albir, kan gitu kan? Jadi kalau bisa kita mau infak itu kita pilih duit yang paling bagus, cari yang paling baru, yang bagus, syukur harganya lebih besar, lebih yang kita lebih sukai, itu lebih baik, kan gitu. Masa masjid bawa golok? Kayaknya ke masjid itu pakai peci, jangan bawa golok. Nah, yang bawa golok itu Rp1.000 itu mati murah bawa golok kan? Rp1.000 masjid itu bawa golok. Pakai peci itu Soekarno-Hatta kan 100.000. Jadi kalau masjid pakai peci, jangan bawa. Alhamdulillah, kalau dulu itu pecahan 1.000 paling banyak. Sekarang pecahan 10.000 terbanyak. Dan 5.000, sedikit yang 1.000 itu sekarang. Ya. Jadi memang masyarakat itu mudah kalau ada perubahan, diajak berubah, gitu ya. Diajak berubah. Jadi kemudian yang kedua, kita mau bangun masjid. Itu kadang-kadang orang memasukkan uang mau banyak, kota infaknya nggak cukup, maka kita sediakan kota infak besar. Ya, sebesar salon itu gede lagi, lubangnya juga besar. Alhamdulillah tahun ini kita dari 2 kota yang kita sediakan sudah masuk 1.480.000.000 hanya dengan 2 kota. Jadi biasa masuk 10 juta, 5 juta tanpa nama. Sebenarnya sudah mau masukkan ke masjid-masjid lain, mungkin termasuk ke sini, tapi kotanya nggak cukup. Ya, tersedia kota besar. Artinya bahwa ini kita nggak pernah berubah. Kota infak kecil itu kan zaman Demak dulu, karena dulu duitnya duit single. Jadi masuk. Sekarang itu udah duit kertas, gitu. Jadi itu masih kota zaman Majapahit sampai hari ini lubangnya sama besarnya, nggak pernah berubah. Itu namanya bukan dakwah. Karena dakwah kan melakukan perubahan. Jadi sekarang orang sudah sadar mau nyumbang banyak, tapi nggak ada tempat pemasukannya kan. Dia sudah bawa 5 juta. Coba 5 juta masukkan kota infak yang ada di sini. Susah itu. Nah, kalau di kota infak di saya langsung plung gitu. Nah, ini contoh aja bahwa perubahan. Ya, berubah. Jadi, nah ini ada dakwah. Jadi dari dulu infak Jumat setahun hanya 8.640 tahun 2000, sekarang tahun ini kita kalau infak Jumat terhimpun 254 juta dari Jumatan saja. Perubahannya kan, jadi ya dari 8.640 tahun berikutnya itu 43.200, tahun berikutnya 95 juta, datanya dong. Ini ada perubahan, kotaknya berubah, layannya. Kemudian kita harus berubah. Oh dulu, kayaknya masjid tidak ada aromanya. Sekarang kalau Jumat kita semprot parfum Arab, bawa jarak aswad apa. Sekarang masjidnya semproti kalau mau Jumatan, pakai wangi-wangian. Kemarin infak Jumatnya tambah 500.000. Jadi baru tambah parfum 2 minggu ini sudah tambah 500.000. Jadi masyarakat itu merasa ada peningkatan pelayanan, ada merasa yang harus dibayarkan gitu. Jadi kita tidak menghimpun. Jadi kalau masjid itu melayani dengan baik, orang itu infak lebih senang. Nah, gitu. Jadi
Tapi ini infaknya dari dulu segini kok juga sound sistemnya ngangin kok nggak ada perubahan gitu kan. Nah, jadi duitnya belum ngopor. Tapi kalau ada yang berubah, sekarang pakai wangi-wangian juga di masjid itu. Nah, itu kan pasti, imamnya sekarang lebih bagus, gitu kan. Nah, itu juga pasti dirasa. Ya. Salah satu termasuk pelayanan kita membatasi waktu ibadah Jumat, karena banyak orang yang Jumatan itu di tengah saat kerja, di jam istirahatnya terbatas. Khotibnya terlalu panjang kan menyiksa, ini mau bolos tidak boleh, tidak bolos, tidak punya waktu istirahat lagi kan. Maka sudah kita sepakati dan para khotib juga sudah kita sampaikan, ya, adzan jam 12:20 sholat sudah harus ditegakkan. Jadi maksimal jam 12:30 sholat Jumat sudah. Nah, sampai ada Jumatan mau sampai jam 1. Kalau mau ceramah itu silakan, karena tidak wajib, orang mau pulang dulu nggak apa-apa, tapi Jumatan kan nggak bisa bolos. Jadi, oleh karena itu termasuk pelayanan yang harus kita perhatikan ya. Dulu saya melihat ada ya satu masjid besar di Jogja ini. Habis Jumatan orang pulang Jumatan, bingung dia, ternyata sepatunya hilang. Dan halaman masjid itu luas, padahal panas sekali habis Jumatan itu, sampai dia itu jalan berjingkat-jingkat, takmirnya juga tidak mencoba menawarkan sendal sementara, sendal jepit pakai kepanasan. Maka di masjid kami berlaku garansi sejak tahun 2000 itu. Pokoknya kalau ada orang yang sholat kehilangan sepatu sandal, diganti baru dengan merek yang sama. Jadi kalau sandalnya jelek hilang malah jadi baru, mereknya sama. Ini pelayanan yang kita berikan. Alhamdulillah malah sekarang jarang yang kehilangan. Dulu sering sepatu sandal hilang, setelah ada garansi kok malah berkurang. Saya juga heran, mungkin pencurinya mikir, Pak, ini kehilangan yang rugi masjid mungkin ya. Ya, malah jarang sekali. Itu sejak tahun 2000 itu belum ada 27 lah kasus pencurian sandal. Yang paling mahal itu Bujeri ya, 2.400.000 lah. Artinya bahwa perubahan di dalam melayani berakibat juga pada perubahan yang dilayani, perilaku yang. Kemudian tahun 2010 ini ke atas sampai sekarang program kita tingkatkan. Kalau dulu masjid jamaahnya yang kita ajak mandiri, sekarang masjid yang mandiri. Jadi kami upayakan tahun 2010 kita mulai, sekarang sudah 40%. Biaya operasional masjid itu tidak dari infak, tetapi dari usaha masjid. Ya, kami membuat unit usaha masjid dan kita biayai, bayar listrik, bersihan, karyawan itu tidak dari infak, tetapi dari hasil usaha masjid. Kita mulai dengan kita punya catering, kemudian sekarang kita punya 12 kamar VIP. Ya, jadi orang hilang di masjid itu kita sediakan kamar pakai AC, kamar mandi air panas dingin di dalam, ada TV 32 inch, layar datar, ada akses internet. Alhamdulillah lumayan banyaknya tamu yang sering menginap. Kita juga layani wisata, kalau mereka datang rombongan ke Jogja mau kemana, sediakan jemputan antara leader. Alhamdulillah tahun yang lalu itu dari jasa itu kita bisa menghimpun 28 juta. Ya, kita sudah untuk bayar listrik bisa, karena listrik waktu ini kita cuma 5.500 watt, jadi sebulan itu kita bayar listrik hanya sekitar 1,2 juta. Tapi tahun ini kita naikkan listriknya menjadi 16.000 watt. Sehingga listriknya nanti kira-kira 5 juta lah per bulan.
Jadi semua itu tidak dari infak, tapi dari usaha.